Sistem rem mekanik sepeda motor bersama saya Mukti Bowo dari SMK Nusantara 1 Jombang. Indikator pencapaian kompetensi: mengetahui prinsip kerja sistem rem mekanik, mengetahui komponen-komponen sistem rem mekanik, mengetahui fungsi komponen sistem rem mekanik, menyusun langkah perawatan sesuai SOP, melakukan perawatan berkala sistem rem mekanik, memeriksa hasil perawatan berkala sistem rem mekanik. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat memahami prinsip kerja sistem rem mekanik. Setelah membaca teks pada PowerPoint, peserta didik dapat memilih prosedur pengujian sistem rem mekanik sesuai buku manual. 3. Setelah mengidentifikasi teks PowerPoint, peserta didik mampu memeriksa sistem rem mekanik sepeda motor. 4. Setelah melakukan praktek di bengkel TBSM, peserta didik mampu melakukan pemeriksaan awal kerusakan pada sistem rem mekanik. 5. Setelah selesai praktek pemeriksaan sistem rem mekanik, peserta didik dapat membandingkan hasil pemeriksaan sistem rem mekanik sepeda motor dengan buku manual servis. 6. Setelah mengidentifikasi hasil pemeriksaan sistem rem mekanik sepeda motor, peserta didik dapat menyusun laporan hasil pengujian sistem rem mekanik pada job sheet secara kreatif dan bertanggung jawab. Rem mekanik sepeda motor. Rem mekanik disebut juga sebagai rem tromol. Sistem rem mekanik merupakan sistem kerja rem yang paling sederhana dibandingkan dengan sistem rem hidrolik dan ABS. Sistem rem mekanik umumnya digunakan untuk kendaraan kecil dan jenis kendaraan lama. Energi kinetik yang hilang dari benda yang bergerak biasanya diubah menjadi panas karena gesekan. Komponen rem mekanik: 1. Tromol rem atau drum brake terletak di tengah-tengah roda motor. 2. Sepatu rem brake shoe berbentuk busur yang disesuaikan dengan lingkaran drum dan dilengkapi dengan kampas yang dikeling ataupun direkatkan pada bagian permukaan dalam sepatu rem. Kampas rem adalah bahan semi-organik yang digunakan sebagai media gesek bersama tromol rem. Kampas rem terbuat dari bahan organik dan keramik supaya dapat bertahan pada suhu tinggi dan tidak melukai tromol rem. 4. Tuas penggerak. Rem akan menggerakkan sepatu rem untuk menekan tromol rem saat pedal rem ditekan. 5. Bekas pengembali atau retur spring terletak di dalam sistem rem tromol di antara dua buah sepatu rem. 6. Pivot pin terletak di antara pangkal sepatu rem yang fungsinya sebagai senter sepatu rem. Tuas penghubung terletak di luar sistem utama rem tromol. Yang 8. Pedal rem. Pedal rem adalah komponen input yang berfungsi sebagai tempat pengguna untuk mengaktifkan sistem pengereman. Perhatikan gambar berikut. Jenis rem mekanik: tipe single leading soy. Rem tromol tipe single leading soy merupakan rem paling sederhana yang hanya sebuah rem
atau nok penggerak untuk menggerakkan dua buah sepatu rem. Yang kedua adalah tipe two leading show. Rem tromol tipe two leading show dapat menghasilkan gaya pengereman kira-kira setengah kali single leading show. Rem tromol tipe ini digunakan sebagai rem depan, tetapi menggunakannya tergantikan oleh disc brake atau rem cakram baru-baru ini. Gangguan pada rem mekanik. Pengereman kurang pegang disebabkan penyetelan kurang tepat, keausan pada tromol, keausan pada kampas, masangan kampas rem yang tidak benar, kabel rem macet, kurang pelumas atau berkarat, terjadi kontaminasi pada tromol, atau terjadi kontaminasi pada kampas. Kerusakan selanjutnya adalah handle rem lambat atau terlalu keras untuk kembali pada posisi semula atau tidak lancar. Gangguan pada rem ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadi keausan pada sepatu rem akibat bergesekan dengan nok. 2. Terjadi keausan atau patah pada per rem. 3. Terjadi kerenggangan yang berlebihan antara lengan rem dengan nok. 4. Penyetelan kurang tepat. 5. Tromol macet akibat kontaminasi. 6. Kabel rem macet karena kurang pelumasan. 7. Kesalahan pemasangan pada tromol. Kerusakan yang lainnya adalah terjadinya bunyi pada saat direm atau berdedit. Pada umumnya gangguan berupa bunyi saat motor direm disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, terjadi keausan pada kampas. 2. Terjadi keausan pada tromol, kontaminasi pada tromol. Mengatasi gangguan rem mekanik. Pemeriksaan tromol rem. Periksa tromol rem terhadap keausan atau kerusakan. Pergunakan barrel kaliper atau jangka sorong untuk mengukur diameter lining tromol. Lakukan pengukuran pada beberapa tempat dan dapatkan ukuran yang terbesar untuk menentukan nilai keausan. Lihat gambar cara pengukurannya. Selanjutnya, jika tromol rem berkarat, bersihkan dengan amplas berukuran 120. Perhatikan, jangan memakai tekanan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem. Debu rem mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Pemeriksaan keausan sepatu rem. Keausan sepatu rem bisa ditunjukkan oleh indikator batas keausan, berindikator flat, yang nampak di gambar dengan panah merah. 2. Permukaan gesek sepatu rem yang kotor karena debu atau terlihat mengkilap dapat dipergunakan kembali setelah dibersihkan dengan cara diamplas. Jangan menggunakan tekanan udara ataupun sikat kering
untuk membersihkan rem karena debu rem mengandung asbes dan partikel lain yang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, sepatu rem wajib diganti apabila ketebalannya kurang dari batas servis yang diizinkan dan permukaan gesek sepatu rem terkena gemuk atau oli pelumas. Pembongkaran sepatu rem. 1. Lepaskan sepatu rem dan pegas-pegas dengan menariknya dari ancor pin. Lepaskan mur baut dan lengan rem. Lepaskan plat indikator keausan, sil debu, dan hubungan rem. Selanjutnya, pemeriksaan kampas rem. Ukur ketebalan kampas rem dengan menggunakan jangka sorong. Batas servis ketebalan kampas rem adalah 2,0 mm. Tiga, ganti sepatu rem sepasang jika ketebalan kampas rem kurang dari batas servis atau terkena grease atau oli. Lihat cara pengukuran ketebalan kampas rem di gambar. Pemasangan sepatu rem. Lumasi gemuk pada ancor pin dan bumbungan rem. Pasang bumbungan rem pada panel rem. Lumasi oli pada sil dan pasangkan pada panel rem. Lumasi brake cam dan ancor pin menggunakan grease. Pastikan grease tidak mengenai lining tromol atau sepatu rem. 5. Untuk rem tromol roda depan, jangan lupa periksa pula fungsi speedometer drive gear. Pasang plat indikator keausan pada hubungan rem dengan menetapkan gerigi yang lebih lebar dengan potongan pada bumbungan rem. Periksa ketepatan pemasangan berindikator, plat, dan brake arm terhadap tanda pemasangannya. Pasang lengan rem dengan menetapkan tanda titik antara lengan dan bumbungan rem. Pasang baut penjepit lengan rem dan kencangkan. Pasang sepatu rem dan pegas-pegas. Penyetelan jarak main bebas tuas atau pedal rem. Tuas rem depan, jarak main bebasnya adalah 10-20 mm. Pedal rem belakang, jarak bebasnya adalah 20-30 mm. Penyetelan saklar lampu rem belakang. Lampu penyala saat pedal rem ditekan adalah 20 mm dan rem mulai bekerja. Jadi setelah melakukan perbaikan rem atau perawatan rem, jangan lupa untuk memeriksa lampu rem belakang. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.